Mungkin ini. Ini saya lihat juga kan. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf M. Ini. Dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Tuh, coba lihat. 3 tahun, 5 semester. Iya, Gibran itu cuma 6 bulan. Ya itu kata siapa? Ada bukti? Ada. Silakan buka bukti sekarang. Oke. Mana? Oke, ada nanti. Bentar lagi. Ya, nanti. Minggu depan. Buktinya. Ngomong. Iksan Katode. Ngomong. Iksan Katode. Mas Roy tadi lucu sekali. Pas ditanya buktinya ada. Mana nanti? Ini kita ketawa semua di sini, Mas. Biasa. Itu lucu banget, Mas. Itu paling lucu di antara semua yang saya lihat, Mas. Percaya kan? Ya, mana? Nanti sepulang saya dari Sydney. Oke. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini Bang Andi meng-highlight Ya, saya meng-highlight ini. Ya kalau kita lihat ya kembali ya, kita mengacu kepada undang-undang pada PKPU itu yang tahun 2023. Kan beliau ini kan 2024. Ya, berarti kan mengacu pada undang-undang tahun 2023 undang-undang nomor 19 itu. Saya highlight di pasal 18 huruf M. Ya, di sini. Bukti kelulusan berupa fotokopi jasa, surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lain yang dilegalisir oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Ini surat keterangan, nggak ada surat keputusan. Dan itu sudah mendapatkan surat keterangan dari Dikdasmen yang mengatakan bahwa Mas Gibran ini selesai untuk grade 12 setingkat SMA itu. Itu sudah clear bicara itu. Ya, kalau kita kembali satu lagi coba. Ini nanti perlu dicek. Saya udah cek yang pasal 3. Pasal 3. Ini nggak mungkin ini. Ini saya lihat juga kan. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf M. Ini. Dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Kacau. Artinya apa? Yang SMA gugur. Gugur. Iya. Udah selesai artinya. S1-nya itu sudah. Gini. Dari MDS dia kuliah di mana? Di Bradford University. MDS itu ranking berapa? Cuma tahu dia bilang bicara ranking. Iya, ini. Nggak ada bicara ranking. Tahu lu bicara ranking. Nggak ada bicara ranking di situ. MDS itu 1957 sudah berdiri. Dan juga adalah tertua di Singapura. Tidak ada di Singapura itu bicara ranking dikatakan dia. Karena dia tidak pernah kuliah di luar negeri. Udah saya ngerti. Dan tidak ada afiliasi. Yang dikatakan itu adalah dia nggak pernah lulus luar negeri. Saya luar negeri. Dia nggak pernah lulus luar negeri. Ini nggak makanya dia tidak tahu untuk itu. Kita jeda dulu. Inggris dengan ini nggak sesuai. Singapura. Ini nggak sesuai. Jadi data di Dirjen Dikdasmen dia masuknya 2005. Jadi nggak sama lagi UTS. Dan UTS itu nggak ada sampai dengan 3 tahun. Ini hanya lembaga. Saya bisa jelaskan itu. Hanya lembaga. Udah, saya sebentar lagi akan dapat resmi ya. Saya akan dapat langsung dari UTS, dari saya jelaskan itu. PT itu hanya matrikulasi. Saya jelaskan itu. Dan orang yang nganter Gibran di Australia yang namanya Pak UK system. Jelasin dulu. Iksan Katonde. Ya, Iksan itu mengatakan kalau Gibran tidak lulus. Penyesatan lagi. Iya, itu nggak lulus. Penyesatan lagi. Penyesatan. Saya akan ketemu dengan Pak Iksan Katonde. Boleh jawab? Ya. Tolong keluarkan dari UTS Insert dari akademik. Mantap. UTS Insert itu apa sekali lagi? Mantap. Keluarkan, coba keluarkan. Mana? Jadi ini adu data. Adu data. Anda katakan di UTS Insert itu tidak bisa 3 tahun. Iya. Oke. Saya jelaskan. Kenyataannya dia cuma 6 bulan. Udah lo ngomong, gak usah ngomong deh. Udah tahu lo. 6 bulan itu lo kata Iksan Katonde. Di Refli Harun dia punya channel kan? Iya. Refli Harun bilang, saya sudah ketemu langsung. Lo bilang apa Iksan bilang apa? Udah ketemu langsung. Kagak. Udah. Ini apa ini? Oke, ini UTS Insertnya. Ini tolong yang keluarkan yang data-data 2000 berapa lo? 2009. Bro, itu 2014. 2009. Itu 2014. 2009.
2014. Ayo. 2009. Langsung to the point dong ke Gibran. Mana? 2006. 2006. Giliran dengar lagi. Mana? Gak ada. Mas Roy. 2006. Dulu. Ya gak Apa ada. lagi? Kalau bohong Yang ada highlight. Mana? Ada di highlight. Gak ada. Oke, sambil menunggu. Ini nggak ya. apa-apa, ini satu nggak apa-apa, ini satu nggak apa-apa. Gak Yang ada highlight. bohong. Oke. Mana? Ya. 2005, Itu 2006. Bisa Oke? bahasa Inggris gak? Ya 2005, 2006. Bisa bahasa Inggris gak? Di sini ada diploma courses. Diploma courses. Bisa bahasa Inggris gak? Lo bisa diam enggak? Iya, tapi kamu bisa bahasa Inggris gak? Gua bisa bahasa Inggris. Mana? Oh, Itu oke, artinya apa? oke. Artinya apa? Baca terjemahin. Lo diam aja, diam. Tunggu dulu, tunggu. Artinya apa? Gua jawab boleh nggak? Dia kan tadi gua diamin. Iya. Ya, gua diam. Oke. Dia katakan ya tidak ada hanya 6 bulan ya. Di sini untuk diploma courses itu 5 semester. 5 Ya. semester itu berapa Oke. bulan? Dia ambil adalah Sana mungkin bisnis. lebih jelas itu Bang Andi. Ya, business and commerce. Ini agak- Business and commerce. Ya. 5 semester itu 2,5 Diploma tahun. courses. Bukan hanya yang dikatakan oleh Rosuryo dan kawan-kawannya itu adalah 6 bulan. Ya, ini jelas. Ini pembodohan betul. Yang 6 bulan Ya, mana? di situ ada juga Mana? yang Bahasanya namanya pembodohan ya, dulu ini. Yang 6 ya, bulan mana? coba lihat. Yang Nggak bodoh ada. sana sayanya. Yang bodoh itu Diploma kayaknya. courses business and commerce. Yang 6 Dia bulan ambil ini. mana? Dan ini 5 semester. Kalau dikatakan 2004-2007, 6 months. artinya Tulisan ya, 6 months. artinya ya 2007. When the 6 months? Where the 6 Lo lihat di sini, When the Bos. 6 months? Lo lihat di sini. Lo lihat di sini. He doesn't know about English. Di sini. When the 6 months? What No, 6 when months, the man? 6 months? What 6 months, man? What 6 months? You- 3 years, 3 years. You tell 6 months. 5 semester. Oh, Gibran just 6 months. Oke, duduk. You don't have a data. Oke. You don't have a data at all. Ini malah Andi Aswan kenapa nih marah-marah Loh, melulu? bukan marah-marah. Karena gue menjelaskan. Dipotong terus. Dia bilang 6 bulan. Ini tuh, coba lihat. 3 tahun, 5 Lah semester. iya, Gibran itu cuma 6 bulan. Ya itu kata siapa? Ada bukti? Ada. Silakan buka bukti Oke. sekarang. Oke. mana? Oke, ada nanti. Bentar lagi. Nggak nanti. Minggu depan. Buktinya. Ngomong-ngomong. Iksan Kato Depo. Ngomong-ngomong. Iksan Katonda saya tahu. Kamu bilang. Makasih. Mas Roy tadi lucu sekali. Pas ditanya buktinya ada. Mana nanti? Ini kita ketawa semua di sini, Mas. Biasa. Itu lucu banget, Mas. Itu paling lucu di antara semua yang saya lihat, Gak Mas. percaya kan? Iya, mana? Nanti sepulang saya dari Sydney. Oke. Ya udah. Ya, Mbak. Ya udah. Berarti ya. Jadi begini ya, Mbak. Ya, Mas. Waktunya belum tentu cocok. Oh iya, waktu Sydney 4 jam setelah ini masih cukup. Siap. Jadi ini adalah sesuatu yang ya teman-teman bisa lihat sendiri, kawan-kawan. Ya namanya perdebatan, mungkin teman-teman cocok, mungkin teman-teman nggak cocok. Di sini tadi kita ketawa sih Bang, yang bagian nanti tadi Bang. Oh iya. Tapi yang jelas, pertama Mbak, soal ijazah. Berkali-kali kami sampaikan bahwa prosedur. Bang Refli adalah orang yang taat prosedur sebagai orang yang paham tata negara. Pak Roy saya kira adalah orang yang juga paham soal otentisitas sebuah dokumen. Gunakanlah ya skillnya berdua itu untuk mencari kebenaran. Harapan kita semua kebenaran akan terwujud dari upaya kita bersama hari ini. Tapi jangan bohongi orang. Ah, Tapi jangan geser prosedur hukum sesuai standar kita. Ini bohong nggak ini? Jangan digeser juga gimana caranya kita punya negara. Apakah tadi saya menyimak betul. Saya dari tadi tuh nggak nyambung itu ijazah sebagai pintu pemakzulan tuh logikanya itu bagi saya cukup absurd Mbak sebenarnya. Mohon maaf Ajar lagi dong, Paldo. Mohon maaf Ibu ya, mohon maaf Pak Roy, mohon maaf Pak Refli. Walaupun tadi kan secara konstitusional, deliknya kan konstitusional. Apakah terjadi pelanggaran berat, apakah terjadi Jelas suap, pelanggaran apakah ini dan itu. Nah kalau dituduh pelanggaran, Mas Wapres, Mas Gibran sudah berkali-kali diverifikasi dokumennya berlapis. Ya percaya nggak? Nggak percaya? Nggak percaya sama negara? Dan jangan sampai, kalau nggak percaya sama negara susah kita Bapak Ibu. Oh iya, negara sering salah kok. Kalau seandainya negara sesuai kemana arah puser kita, susah kita berrepublik ini. Karena aturannya ada, kita semua sini taat aturan kok. Itu satu. Yang kedua, soal pemakzulan. Bahwa ini prosesnya juga ada.
panjang. Jangan sampai gara-gara argumentasi kita di podcast, status Facebook, di-like oleh orang banyak, oh ini bisa nih pemakzulan. Nggak kayak gitu caranya, bernegara tuh nggak boleh begitu. Kita sama-sama taat hukum dong Bapak Ibu semua. Kita menghormati. Saya bersama dengan teman-teman yang kuliah di luar negeri yang hari ini mungkin juga bingung. Iya. Kalau mereka pengen nyapres, pengen jadi wali kota, kalau untuk surat keterangannya sederajat akan dipermasalahkan. Hari ini kita juga tahu Pak Prabowo juga sekolahnya di luar negeri. Lain. Iya kan? Nah, kenapa? Lain. Ya. SMP SMA. Iya, Exactly. jelas. Setelah itu dia Jadi setelah itu Nggak bisa teman-teman nyeret-nyeret saya yang gitu. juga Nggak boleh. teman-teman kita yang anak-anak muda yang hari ini nggak bisa. untuk kuliah ke luar negeri itu penyetaraan course probation ada foundation namanya itu wajar. Kenapa? Karena standar pendidikan kita beda. Kita sama Singapura itu A-level. Kita punya kurikulum. Nggak sama, harus disetarakan. Matematikanya beda, bahasanya beda, IPA-nya beda, IPS-nya beda. Jadi itu memang harus ada. Sama kayak kita yang jadi dokter di sini, jadi dokter di luar negeri, penyetaraan juga. Terus dibilang nggak sah. Sah-sah. Apa rasa-rasanya teman-teman kita? Teman-teman saya yang nanti pulang dari luar negeri pengen jadi bupati takut. Kenapa? Pak Roy nanti gugat saya. Enggak, kalau Ya kan? mereka jujur enggak apa-apa. Terus teman-teman saya pulang dari Inggris pengen jadi presiden atau wakil presiden nggak boleh. Takut itu boleh. Itu Anak bagus. saya yang sekarang sedang Itu kuliah di luar bagus. negeri bisa mengubur mimpinya jadi Hati-hati. pemimpin di Republik Iya. ini. Gara-gara dulu pernah ada namanya Pak Roy. Dibikin ribut hampir tiap hari. Enggak dulu. Ya, dan Enggak ternyata dulu. ujung-ujungnya Sekarang dan buktinya besok lagi akan saya ada, ributkan kalau tapi ada yang nanti palsu. Enggak ada, boleh pokoknya. tapi nanti kan mabuk kita berepublik kalau kayak gitu Mbak. Enggak. Dan maaf nih kalau kayak dalam hal ini, Enggak. karena banyak sekali teman-teman saya yang juga bertanya, itu Pak Roy Suryo ngapain? Gua nggak bisa jadi bupati. Mencari bro. kebohongan orang. Gua nggak bisa jadi wali kota. Gampang bro. kan? Gampang Gua kan? nggak bisa jadi Kalau dia apa-apa nih. jujur enggak apa-apa. Dia sudah diverifikasi berkali-kali. Enggak, kita bukan semua KPU, Cari Bawaslu, kebohongan dengan sengketa cara di MK berbohong, ya. masih juga bermasalah. Ya kalau seandainya Pak Roy mempermasalahkan, ya kita akan hadapi. Oke, Ya kan? hadapi. Tapi Hadapi. kalau seandainya Pak Roy, Hadapi. kalau Pak Roy jualan buku, mudah-mudahan nggak laku. Potong Makasih. dulu. Kami kembali sesaat lagi.